Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizkia dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 1300208. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Ima Kurniastuti, STMT, Biomekanika, Perhitungan Denyut Jantung. Next. Lanjut. Dengan topik pembahasan, 1. Menghitung detak jantung dan menentukan aktivitas fisik berdasarkan detak jantung. 2. Metode yang digunakan adalah metode Kornoven. 3. Melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri dan mendapatkan nilai zona jantung Kornoven. 4. Menjelaskan hubungan antara detak jantung, aktivitas, dan metabolisme. Nice. Metode Kornoven. Rumus Kornoven adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung, jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda. Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Untuk menggunakan rumus ini, Anda perlu mengetahui detak jantung istirahat dan maksimum Anda. Lanjut. Untuk menghitung zona detak jantung Anda menggunakan dua angka dan keterampilan matematika dasar. 1. Detak jantung istirahat Anda. 2. Detak jantung maksimum Anda. Dengan persyaratan, next. Cadangan detak jantung. Rumus Kornoven menggunakan cadangan detak jantung ini adalah ukuran kisaran antara detak jantung istirahat Anda dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Perhatikan rumus di bawah ini. Cadangan HR sama dengan HR max per min HR istirahat. Next. Target detak jantung. Untuk menghitung zona detak jantung yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Rumus target HR, cadangan HR kali intensitas per persen tambah HR istirahat. Ingat, jumlah intensitas ditentukan oleh rumus Kornoven. Lanjut. Zona detak jantung Kornoven. Rumus Kornoven mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan dua angka, 2 menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Zona 1, intensitas 50% sampai 60%. Zona 2, 60% sampai 70% intensitas. Zona 3, 70% sampai 80% intensitas. Zona 4, intensitas 80% sampai 90%. Zona 5, intensitas 90% sampai 100%. 3 zona pertama adalah aerobik. 2 yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik adalah sekitar 80% intensitas. Next. Perhatikan penjelasan berikut. Contoh, terakhir kali saya mengukur detak jantung saya adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Saya akan menggunakan angka-angka itu untuk menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki detak jantung istirahat dan maksimum yang berbeda. Jadi, gunakan detak jantung Anda saat melakukan perhitungan. Detak jantung istirahat saya 42, detak jantung maksimum saya 201. Menghitung cadangan detak jantung. Cadangan SDM sama dengan 201 min 42 sama dengan 159. Menghitung zona. 159 kali 50% ditambah 42 sama dengan 80 tambah 42 sama dengan 122. 159 kali 60% ditambah 42 sama dengan 95 tambah 42 sama dengan 137. 159 kali 7% tambah 42 sama dengan 111 tambah 42 sama dengan 153. 159 dikali 80% ditambah 42 sama dengan 127 ditambah 42 sama dengan 169. 159 kali 90% ditambah 42 sama dengan 143 ditambah 42 sama dengan 185. 159 dikali 100% tambah 42 sama dengan 159 tambah 42 sama dengan 201. Next. Lanjutkan. Yang harus saya lakukan adalah menerapkan cadangan detak jantung intensitas dan detak jantung istirahat ke dalam formula.
Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitasnya. Dan sekarang zona detak jantung dapat ditentukan. 2. Zona 1, 122 sampai 137. Zona 2, 137 sampai 153. Zona 3, 153 sampai 169. Zona 4, 169 sampai 185. Zona 5, 185 sampai 201. Next. Penjelasan mengenai hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung, yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, rangka, dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga, aktivitas selama dalam perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Next. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.